Apa yang terjadi ketika aku pergi? Pria menikah dengan seorang penari jalanan, yaitu Bindia, dan ibu mengizinkan dia masuk rumah. Apalagi yang bisa dilakukan? Haruskah aku mengusir mereka? Mungkin mereka ditakdirkan untuk menikah. Kita tidak bisa mengubahnya lagi. Duduklah. Awas ada cicak! Ah! Periksa, apa yang terjadi di sana? Ya Tuhan, aku terluka. Semua ini Ada apa? Ada apa? Puna menumpahkan teh panas padaku. Tidak, Nenek. Dia mengatakan sesuatu dan aku berbalik. Kemudian ceret itu terlepas dari tanganku. Lihat apa yang Ya terjadi. Tuhan. Ya sudah kalau begitu, aku akan menyiramkan air dingin ke kakimu. Ayo. Aku terluka. Dia menumpahkan teh mendidih padaku. Ya Tuhan, aku bahkan tidak bisa berjalan. Bagaimana kejadiannya? Aku rasa Aku Punam rasa tidak dia sengaja. melakukan ini bukan tidak sengaja. Pasti Punam sudah sengaja melakukannya. Kenapa Punam harus melakukan itu? Bagaimana aku tahu itu, Nenek? Nenek lihat sendiri kan yang terjadi? Punam tidak mungkin melakukannya. Nenek, dia mungkin baik padamu. Tapi dia tidak baik padaku. Apa Nenek tidak tahu? Punam itu tidak pernah menyukaiku. Apa Nenek tidak ingat? Bagaimana dia mencoba menghasut Lakan? Sampai Lakan memukuliku saat itu. Dan hari ini, dia tidak tahan saat Nenek memintaku untuk menyeduh teh untukmu. Aku tidak sengaja melakukannya. Nenek, aku berbalik dan ceret itu terlepas dari tanganku. Aku mengerti, Punam. Aku rasa kau mau membalas dendam karena saran yang kuberikan tadi pagi. Ini disebut membunuh dua burung dengan satu batu. Dia ingin membuatku bekerja di dapur, bukan? Sekarang aku tidak harus bekerja di dapur. Dan aku sudah mempengaruhi Lakan sampai dia akan memberi pelajaran pada Punam. Punam membuatku dipukuli. Dan sekarang adalah giliranku. Halo? Kau bilang kau akan segera datang. Di mana kau? Tidak apa-apa. Semakin lama kau datang, aku akan menambah hukumanmu. Cepat datang. Jangan lama-lama. Lakan, apa yang Bindia katakan semua tidak benar. Aku tidak ada hubungannya dengan Priom lagi. Dan aku tidak sengaja melakukannya. Semua orang di sini adalah musuhmu. Kau hanya punya satu teman di sini. Yaitu Priom Thakur. Lakan, Aku tahu segalanya. Kau cemburu karena kekasihmu menikah dengan wanita lain. Kau akan memperbaiki caramu. Setelah aku memberimu pelajaran. Lakan, aku mohon padamu. Jangan terpengaruh oleh apa yang dikatakan Bindia. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan. Katakan saja. Apa?
Kau akan melakukan apa yang kukatakan? Iya. Ini sepotong balok es. Pikiran, otak, dan tubuh. Semuanya akan ditenangkan di sini. Ayo, berdiri di atasnya. Tapi... Jangan ingkari kata-katamu tadi. Kau baru saja mengatakan bahwa kau akan melakukan apapun yang kukatakan. Jadi lakukan perintahku. Kau cemburu padanya, kan? Ayo, berdiri di atas es. Lakan takut. Ayo. Apa kau merasa lebih baik? Terus berdiri. Pokoknya aku tidak cemburu. Diam. Tahan kakimu di atas potongan balok es ini. Karena hanya dengan begitu, maka hatimu dan juga pikiranmu akan merasa tenang. Kalau itu tidak terjadi, kau akan terus berdiri di sini. Apa itu menyakitimu? Kau harus menanggung hukuman jika kau melakukan dosa. Aku tidak melakukan dosa. Tapi baiklah. Aku akan buktikan ketidaksalahanku. Aku tidak akan pernah menyerah. Katakan, apa yang harus kulakukan untuk meyakinkanmu bahwa aku hanyalah milikmu? Katakan padaku. Katakan. Aku tidak akan pernah menyerah sampai aku menghapus kecurigaanmu ini terhadapku. Apa kau tahu, Punam?
bagaimana rasanya. Dan kau ingin aku memaafkan semua kesalahanmu begitu saja. Aku sudah mengalami banyak rasa sakit. Dan aku akan memastikan kau mengalami rasa sakit yang sama. Dari mana kau mendapatkan lelucon seperti itu? Kak Maya, teman-temanku terus melakukan lelucon ini. Dengar, ini ada lelucon yang baru. Aku akan masak makan siang dulu ya. Ceritanya nanti saja. Baiklah kalau begitu, Kak. Nanti aku akan mengumpulkan beberapa lelucon baru untuk Kakak. Aku sedang santai. Apa kau punya lelucon? Tunggu dulu, Gudi. Ada apa? Apa kau tidak ingin berbagi lelucon? Lihat dan bicara padaku. Aku tidak seburuk itu untuk dilihat. Penampilanku ini yang membuat Priom tergila-gila. Dia tidak tergila-gila dengan penampilanmu. Dia telah terperangkap, dan jika aku bisa, aku Budi? akan... Apa kau tidak diajari bicara yang sopan? Jangan ajari aku sopan santun. Gudi, ada apa ini? Aku mencoba berteman dengannya. Tapi dia melecehkanku. Aku belum pernah melecehkanmu. Tapi sekarang Budi, kau... apa begini bicara dengan yang lebih tua? Nenek, tolong katakan padanya untuk tidak bicara lagi denganku. Kau bicara apa padanya, Bindia? Aku bilang padanya, dia harus menghormati yang lebih tua. Aku memintanya untuk menyentuh kakiku dan meminta restuku. Tapi dia kesal. Aku tidak perlu belajar sopan santun darimu. Bindia adalah menantu keluarga kita. Kau harus hormat padanya. Apa kau dengar yang dikatakan nenek? Biar saja nenek. Aku tidak dihormati di rumah ini. Hari ini Gudi sudah menyakitiku. Aku ingin memberinya restu, tapi dia malah... Gudi, sentuh kaki Bindia dan minta restu darinya. Dia adalah kakak iparmu. Tapi nenek... Apa kau tidak dengar apa yang kukatakan? Lakukan saja. Tuhan memberkatimu. Kau senang sekarang? Ayo. Sekarang giliranmu untuk menyentuh kaki orang tuamu dan minta restu mereka. Lakukan setiap hari. Minta restu pada yang lebih tua. Yang lebih muda akan mencontoh dirimu. Bagaimana menurutmu, Bindia? Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu. Sebentar, Bindia. Kau melewatkan satu orang. Oh iya?
kakak iparmu. Pergi dan sentuh kakinya. Tapi dia lebih muda dariku. Dalam keluarga kita bukan usia, tapi status yang penting. Punam adalah kakak iparmu, Bindia. Karena kau keluarga, lakukan dengan cara kami. Priom Thakur, kau membawaku ke rumah ini dengan janji. Aku akan mendapatkan rasa hormat dan cinta yang layak sebagai menantu keluarga ini. Kenapa? Apa yang terjadi? Siapa yang sudah berani menghinamu? Iya, semua anggota keluargamu. Mereka memintaku menyentuh kaki Punam karena dia adalah istri kakakmu. Jangan memperhatikan hal-hal bodoh seperti itu. Semua orang telah menerimamu sebagai anggota keluarga ini. Jadi berbahagialah. Bagaimana dengan rasa hormat? Mereka tidak menghormatiku. Aku ingin mereka menghormatiku, tapi mereka melakukannya hanya kalau mereka dipaksa melakukannya. Aku sudah memutuskan untuk mendapat rasa hormat yang layak. Aku harus mengendalikan banyak hal. Dan untuk itu, kau harus dapat kendali Begusarai di tanganmu. Ini omong kosong. Ini bukan omong kosong. Kau janji padaku akan memberiku kebahagiaan. Kau harus melakukan ini demi kebahagiaanku. Di Begusarai, ayahlah yang berhak memerintah. Dan akan selalu seperti itu. Aku tidak peduli. Aku mengatakan ini karena aku tahu. Yang sebenarnya dia ingin kau menggantikannya. Aku dapat berita ini dari sumberku. Apa kau ingat bahwa Mitiles dan Lakan Thakur sangat ingin saling menghabisi demi diriku? Saat itu nenek bilang, Orang yang menghentikan pertempuran ini akan menjadi penerus Begusarai berikutnya. tidakkah kau ingat bagaimana kau memaksaku untuk meninggalkan Begusarai? Kau bilang pada semua orang aku melarikan diri. Itu pada hari nenek berkata, Priom harus menjadi penerus Begusarai berikutnya. itu akan dilakukan sekarang kalau Punam tidak membuat kekacauan. Tidak ada kata terlambat. Kau masih bisa melakukannya. Cepat pergi dan minta hakmu. Aku tidak akan pernah melakukannya. Kenapa? Kau janji akan memberiku rasa hormat, kan? Berikan rasa hormat itu sekarang. Keluargamu selalu mengatakan aku hanya seorang penari. Bahkan Gudi adikmu tidak menghormatiku. Aku akan bicara tentang masalah ini. Aku janji. Tapi aku tidak akan melakukan hal ini, Bindia. Tapi aku pastikan kau akan dihormati di keluarga ini. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Bindia! Bindia apa? Aku akan pergi. Aku akan memberitahu pada Lakan dan keluargamu alasanmu membawaku ke sini. Kau sedang memerasku, Bindia? Hah? Apa kau sedang memerasku? Ini hanya ancaman. Kau tidak membuatku takut. Ancaman? Kau pikir ini ancaman kosong? Baiklah. Bindia, tunggu.
Apa yang kau lakukan? Biar aku yang melakukannya untukmu. Bukankah sudah kukatakan, kau tidak boleh menyentuh barang-barangku tanpa izin dariku. Bindia, Apa kau sedang membahas sesuatu yang serius? Kalau aku mengganggumu, aku akan datang lagi nanti. Tidak perlu. Karena kau sudah datang ke sini. Katakan saja. Aku ke sini untuk memberimu sesuatu. Sebuah berita. Kau atau aku yang akan memberitahu? Berhentilah bertingkah seperti anak-anak. Katakan apa yang ingin kau katakan. Setelah itu pergilah. Kami tidak ingin mengatakan apapun. Bindia, ayo pergi dari sini. Lalu untuk apa kau datang kemari? Kami ke sini untuk memberitahumu. Tapi Priam sepertinya malu. Kenapa? Apa Priam akan menjadi seorang ayah? Kau lucu sekali ya. Kau membuat lelucon yang bagus. Tapi aku datang ke sini bukan untuk sebuah lelucon. Ini sesuatu yang serius. Haruskah aku memberitahu? Aku ke sini untuk mengatakan, aku membuat pesta dan kau harus menghadirinya. Priom dan aku kan sudah menikah. Tapi keluarga kita tidak punya kesempatan untuk merayakannya. Kami akan senang kalau kau dan Puna memberkati kami dengan kehadiran kalian. Kami tidak akan hadir. Aku tidak punya waktu. Aku sibuk. Kau boleh pergi. Apa yang membuatmu sangat sibuk padahal tidak ada yang kau lakukan? Kami harap kau menghadiri pestanya. Kami akan menyambutmu. Aku tahu aku datang ke sini pada waktu yang salah, tapi tolong datanglah ke pesta itu. Aku harus mengatakan, kalian berdua terlihat sangat serasi. Semoga Tuhan melindungi kalian. Ayo Priom, kita jangan mengganggu mereka berdua. Sama seperti kita, mereka juga baru saja menikah. Mari kita beri mereka privasi. Bajumu! Bajumu terbakar! Aku kan sudah bilang jangan menyentuh barang-barangku. Apa kau tidak mengerti? Jangan ulangi. Dan satu lagi, hentikan drama ini. Hanya kau yang bisa menghentikan drama ini. Bagaimana? Aku harus membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Kau ingin aku mengatakan yang sebenarnya, aku siap mengatakannya. Tapi kau harus memberitahu aku. Bagaimana aku harus melakukan itu? Apa kau ingin aku mengakhiri hidupku? Berani sekali kau bicara seperti ini di hadapanku, Punam. Menjadi istrimu aku berhak mengatakannya. Kau tidak punya hak. Dan aku tidak memberimu hak apapun. Aku tidak percaya padamu. Bagaimana kau akan diyakinkan? Apa yang harus kulakukan untuk meyakinkanmu?
Katakan, Kau ingin jawaban? Hmm? kau bisa melakukan apapun. Tapi aku akan membuatmu menjawab pertanyaanku hari ini. Apa yang harus kulakukan? Kau ingin jawaban? Kau ingin jawaban? Yah! Yah! Lakan, coba aku lihat tanganmu, kau terluka. Jangan sentuh aku. Kau baru saja menyaksikan apa yang bisa kulakukan. Apa kau pikir aku tidak adil padamu? Kau bisa dapat manfaat dari ini. Aku melakukan apa yang kau ingin aku lakukan. Aku datang ke sini sebagai istrimu. Apa yang kuminta sebagai imbalan? Aku memintamu untuk memberiku apa yang sudah kau janjikan. Aku sudah memenuhi janjiku. Dan sekarang giliranmu. Kita tidak punya perjanjian yang seperti itu. Kita tidak pernah menyetujui posisi ayah. Kau janji aku akan mendapatkan rasa hormat yang layak. Biar aku memberitahumu satu hal lagi. Kau akan bicara dengan Pulan Takur hari ini. Aku akan mengakhiri drama ini. Jika kau tidak bicara dengan ayahmu. Kenapa kau melakukan ini, Bindia? Kenapa aku tidak melakukannya? Aku ingin melakukan itu. Ubah sikapmu pada kehidupan ini. Apa yang kau dapatkan dengan tanpa pamrih? Kau bahkan terpisah dari cintamu. Semoga saja kau tidak kehilangan Begusarai. Bindia, hidup tidak selalu seperti yang kita inginkan. Kau juga harus memikirkan orang lain. Persis. Jadi berikan yang aku mau. Ambil alihlah Begusarai. Dan beri aku status tertinggi yang aku inginkan. Lakan, di mana Punam? Kenapa dia tidak ada di rumah? Aku tidak tahu dia di mana sekarang, Bu. Dan aku tidak mau tahu. Ya Tuhan, kau kenapa? Hah? Ini, ya Tuhan, ini adalah luka dalam. Dengan siapa? Dengan siapa kau bertarung? Hah? Ibu, Apa? Kau tidak mau dengar ibu. Ibu akan mengobatimu. Ibu akan mengoleskan salep pada lukamu ini. Tunggu sebentar ya. Di mana apa obatnya? rasa sakitnya akan reda setelah dioleskan salep, Bu? Sebaiknya kau jangan banyak bicara. Minum obat ini untuk menghilangkan rasa sakit. Punam di mana lagi? Apa dia tidak peduli padamu? Sementara anakku kesakitan. Ibu, jangan membuatku marah lebih jauh. Aku sudah frustasi. Ibu keluarlah. Ibu tidak akan pergi sebelum kau sembuh. Kau bisa melakukan apa saja semaumu, tapi ibu tidak akan pergi. Silakan masuk, dokter. Punam, siapa yang memintamu untuk memanggil dokter kemari? Aku sama sekali tidak butuh dokter. Sekarang pergilah, pergi. Dokter, tangannya terluka karena gunting berkarat ini. Makanya aku menelpon dokter. Mungkin tanganmu akan infeksi. Kenapa kau tidak mau mengerti? Tuan Takur, apa yang disampaikan Punam benar sekali. Lihatlah sendiri, gunting itu berkarat. Kami mungkin harus mengamputasi tanganmu kalau infeksi menyebar di tubuhmu. Apa kau bilang? Mau mengamputasi tanganku? Aku bisa membenturkan kepalamu ke dinding. Sekarang keluarlah. Ayo pergi. Dokter, dokter! Kenapa kau tidak mau mengerti? Tolong periksa lukamu, aku mohon. Hatiku lebih sakit dari tanganku. Aku tidak percaya padamu.
Pikirkan dulu tentang mendapatkan kepercayaanku kembali. Untuk sekarang, tinggalkan aku sendiri. Aku baik-baik saja. Pergilah. Aku bilang pergi. Kau istirahat saja ya. Apa aku perlu memberitahu ibu secara terpisah? Ibu juga pergi. Aku baik-baik saja. Baiklah ibu pergi. Dokter, maaf atas perilaku Lakan tadi, dokter. Jangan khawatirkan aku. Yang penting jagalah Tuan Takur. Karena kita mungkin harus mengamputasi tangannya kalau lukanya semakin parah. Tidak akan aku biarkan. Dia tidak mau disuntik, tapi kau bisa memberikan obat, kan? Resepkan beberapa obat. Aku akan memberikan padanya, dokter. Baiklah. Tolong pegang ini. Aku akan meresepkan obat untuknya. Kami akan memerintahkan para pekerja untuk mulai menarik pasir setelah hujan berhenti. Busan kita sudah pulang. Jadi sebaiknya kita jangan membahas tentang bisnis di rumah. Silakan duduk. Psst, psst. Pulan Takur ada di sini. Cepat bicara padanya. Apalagi yang kau tunggu? Ayo cepat bicara. Aku tidak bisa bicara pada ayahku tentang pengambil alihan Begusarai. Kau akan bicara dengannya? Atau aku akan mengatakan yang sebenarnya? Tunggu. Aku tahu kau pasti setuju. Itu karena kau lebih peduli pada kebahagiaan Punam daripada dirimu sendiri. Baiklah, pergilah. Kau akan pergi atau terus menatap wajahku? Ayah, ini tehnya. Aku buatkan teh dulu untukmu ya. Tidak usah, Maya. Karena aku baru saja minum teh. Priom, ayah pikir kau akan mengatakan sesuatu. Tentu kita memiliki perbedaan di antara kita. Tapi pada akhirnya aku adalah ayahmu. Dan katakan saja, apa yang akan kau katakan pada ayah? Mungkin ayah bisa membantumu. Katakan. Ini bukan apa-apa, Ayah. Aku sengaja datang padamu. Aku datang untuk memberitahu. Dan tolong maafkan aku, Ayah. Jika aku pernah melakukan sesuatu yang telah menyakiti hati Ayah.
Di mana ibu? Nenek sedang beristirahat. Begitu bangun, bilang padanya aku mau bicara. Tentang sesuatu yang sangat penting. Baiklah. Ayo, Busan. Dia jadi tidak berguna sejak dia patah hati. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus bertindak sehingga Pulan Takur akan menyatakan suamiku sebagai penggantinya. Ayo Rajo, cepat. Mulai bicara. Sekarang. Jika kau tidak keberatan, boleh aku bertanya sesuatu? Ayah mertuamu masih memegang kendali di Begusarai. Walaupun dia telah memiliki 3 putra yang bisa menjadi penggantinya. Omong kosong apa kau? Aku bukan satu-satunya. Semua orang di Begusarai membicarakannya. Apa yang mereka katakan? Beritahu. Mereka bilang putranya sama sekali tidak ada yang berguna. Dia tidak membiarkan siapapun mengambil alih kendali Begusarai. Putra sulungnya Mitiles tidak berguna. Dan putra bungsunya Rajkumar juga tidak ada gunanya. Ku harap Priom berguna. Tidak seperti saudara-saudaranya. Jangan berani mengatakan apapun tentang suamiku. Aku tidak akan mendengar apapun tentang Priom. Apa kau mengerti? Priom seperti ayahnya. Mereka berdua punya banyak kemiripan. Kalau begitu, kenapa Pulan Takur tidak menjadikan Priom sebagai penerus Begusarai? Kenapa Priom harus mengambil alih Begusarai? Ayah mertuaku itu belum menjadi tua. Aku harap Pulan Takur hidup bertahun-tahun mendatang dan tetap jadi raja di Begusarai. Semua orang bilang putranya akan saling membunuh untuk mengendalikan Begusarai jika terjadi sesuatu pada Pulan Takur. Sudah diam. Tutup teleponnya. Kita tidak akan berteman lagi sekarang. Dia menelponku hanya untuk bicara omong kosong. Salam, Ayah. Maafkan aku, Paman. Temanku itu gila. Dia tidak sadar yang dikatakan. Dia bicara omong kosong. Aku merasa sangat buruk. Aku sudah memutuskan teleponnya. Dan aku memutuskan persahabatan dengannya. Kenapa Rajkumar belum kembali juga? Apa kau sakit perut? Aku lihat dari tadi kau mondar-mandir. Tidak, Bu. Ini Punam, aku punya obat-obatan. Baiklah. Bagaimana Lakian bisa melukai tangannya? Dia melukai tangannya dengan gunting berkarat. Mungkin sebaiknya kau panggil dokter. Aku di sini, beritahu aku jika kau membutuhkan sesuatu ya. Terima kasih. Kenapa kau malah menatapku? Ibu, kita harus memberikan obat ini untuk Lakan. Bukan kita. Kau. Kau yang harus melakukannya. Kau adalah istrinya. Jangan sampai dia melakukan kekerasan padamu. Itu tugasmu untuk meredamnya. Siapa yang melukainya? Kau. Sekarang kau yang harus merawat lukanya. Sana. Hari ini, aku pasti akan menang. Lakan akan merasa lebih baik kalau dia minum obat.
Tapi kalau tidak, maka Punam akan diberi pelajaran. Apa kau belum memulai konstruksinya? Tunggu dulu. Kau sudah dengar kan? Aku memintamu bicara dengan kontraktor. Kenapa kau tidak bicara dengannya? Aku lupa bicara dengan kontraktor karena aku sibuk meyakinkan Gudi. Kenapa kau tidak menjawabku? Aku memintamu untuk bicara dengan kontraktor. Dan dia belum mulai pekerjaannya. Kenapa? Sekarang pergilah, bicara dengan kontraktor dan mulai pekerjaannya. Hati-hati Punam, Lakan dalam suasana hati yang buruk hari ini. Apa yang kau lakukan, Punam? Aku minta maaf. Tadi kakiku kram. Dengarkan aku baik-baik. Pekerjaanmu harus selesai. Aku membubuhkan obat. Aku akan mencampur tablet itu dalam tehnya. Semoga saja dia akan semakin baik hari ini. Kapulan, kau sungguh-sungguh ingin bicara dengan ibu. Maksudku, apa ini sesuatu yang sangat serius? Iya, Busan. Aku rasa sudah saatnya aku harus pensiun sekarang. Kapulan, apa kau memutuskan ini setelah mendengar pembicaraan dari Bindia? Tidak. Bindia tidak ada hubungannya dengan ini. Aku sudah merencanakan untuk pensiun selama beberapa hari. Sekarang aku ingin istirahat. Ini dia. Aku sudah menembak tepat sasaran. Aku sudah berhasil mencapai yang kau inginkan. Sekarang, aku harap dia memberikan Priom kendali Begusarai. Apa yang membuatmu menikah dengan cara seperti ini? Nenek tahu betul bagaimana aku tidak bisa mengendalikan hatiku. Aku merasa ingin menikah, dan aku pun menikah. Dia sudah membuktikan sendiri bahwa Priom tidak menganggapmu penting. Dan sekarang kau harus buktikan bahwa kau adalah milikku. Aku sudah lama memberitahumu bahwa kita harus mengusir Bindia dari Bihar, tapi kau tidak mengizinkanku melakukannya. Bisakah aku lakukan sekarang? Kakak, dia adalah istriku sekarang. Nenek juga menerimanya sebagai menantu dari keluarga ini. Ayah, aku mohon berkatilah kami, agar kami terus hidup dalam damai dan juga harmonis.